Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ningsih. Ia memiliki kecantikan yang memikat banyak pria, dari yang muda hingga yang tua. Rambutnya hitam panjang berkilau, wajahnya cerah, dan tubuhnya ramping membuat setiap mata tertuju padanya ketika dia melintas di jalanan desa. Namun, di balik parasnya yang elok, Ningsih menyimpan karakter yang gelap, sombong, dan tak berperasaan. Ningsih tumbuh tanpa kasih sayang ibunya. Sejak usia 5 tahun, ibunya meninggal dunia karena sakit keras. Sejak saat itu, Ningsih hanya tinggal bersama ayahnya, Pak Karmin, seorang pria tua yang penuh kasih sayang dan kesederhanaan. Pak Karmin seorang buruh tani yang bekerja keras untuk menghidupi Ningsih. Meski hidup mereka tidak mewah, Pak Karmin selalu mengajarkan Ningsih untuk hidup sederhana, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, semakin dewasa, Ningsih justru semakin jauh dari ajaran ayahnya. Ia mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak baik dan sering meninggalkan rumah tanpa izin. Ningsih sering menghabiskan waktu dengan pria-pria kaya yang memberinya uang dan hadiah mahal sebagai imbalan dari perhatian yang ia berikan. Awalnya, Ningsih hanya berpikir bahwa bergaul dengan pria-pria kaya bisa memperbaiki kehidupannya yang sederhana, tetapi lama-kelamaan, ia terjerumus lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Suatu hari, ketika Ningsih baru pulang larut malam setelah bermalam di rumah seorang pria kaya dari kota, Pak Karmin menunggunya di depan pintu rumah. Wajah Pak Karmin tampak lesu dan penuh kesedihan. Dia tahu apa yang putrinya lakukan, namun sebagai seorang ayah, dia masih berharap Ningsih akan berubah. "Ningsih, kemana saja kau semalaman? Kau tak pulang lagi?" tanya Pak Karmin dengan suara parau. "Ayah, ini bukan urusanmu. Aku sudah dewasa, aku bisa mengurus diriku sendiri," jawab Ningsih dingin tanpa melihat wajah ayahnya. Pak Karmin mencoba menahan air mata. "Aku hanya khawatir padamu, Ningsih. Perbuatanmu ini tak benar. Kau harus berhenti sebelum terlambat," ucapnya sambil meraih tangan Ningsih, berharap ada sedikit belas kasih dari anak yang dibesarkannya dengan penuh cinta. Namun, Ningsih menepis tangan ayahnya dan menjawab dengan kasar, "Ayah tak tahu apa-apa. Ayah cuma seorang petani miskin yang tak punya masa depan. Lihat aku sekarang. Aku bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja keras seperti ayah." Kata-kata itu menghantam Pak Karmin seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Namun, dia tak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan putrinya dalam diam. Setiap malam, Pak Karmin berdoa kepada Tuhan, memohon agar Ningsih diberi hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Namun, seiring waktu, Ningsih semakin tenggelam dalam kehidupannya yang penuh dosa. Waktu berlalu, dan nama Ningsih semakin dikenal sebagai wanita penggoda di desa itu. Dia sering terlihat dengan pria-pria kaya yang datang dari kota untuk menemuinya. Kehidupan mewah mulai menghiasi rumahnya. Ningsih mampu membeli barang-barang mahal, pakaian indah, dan perhiasan berkilau. Namun, di balik semua itu, hatinya kosong. Ia terus mencari kebahagiaan yang tak pernah ia temukan, meski harta benda terus berdatangan. Sementara itu, Pak Karmin semakin lemah. Usianya yang sudah tua, ditambah dengan beban pikiran karena perilaku Ningsih, membuat kesehatannya semakin menurun. Tapi Ningsih tak pernah peduli. Setiap kali ayahnya meminta agar dia berubah, Ningsih hanya menanggapinya dengan ejekan dan kata-kata kasar. "Kau pikir aku peduli pada hidupmu, ayah? Aku ini bukan orang miskin lagi. Aku tak perlu nasihat dari orang tua yang tak punya apa-apa seperti kau," teriaknya suatu malam, ketika Pak Karmin mencoba mengajaknya berbicara. Pak Karmin hanya bisa menunduk, berdoa dalam hatinya, dan memohon ampun untuk anaknya. Meski Ningsih sering menyakiti perasaannya, Pak Karmin tetap mencintai putrinya dengan tulus. Dia berharap, suatu hari nanti, Ningsih akan menyadari kesalahannya. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu hari, Ningsih merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia merasakan rasa gatal yang luar biasa di bagian kemaluannya, dan perlahan-lahan rasa gatal itu berubah menjadi nyeri. Awalnya, dia mengabaikan rasa sakit itu, berpikir bahwa itu hanya masalah kecil yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, rasa sakit itu semakin parah dari hari ke hari. Ningsih merasa malu untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Dia takut jika penyakitnya diketahui orang lain, aibnya akan terbongkar. Sebagai gantinya, dia mencoba menggunakan obat-obatan tradisional yang dia dapatkan dari dukun-dukun yang pernah dia kenal. Namun, tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Dalam beberapa bulan, kondisi tubuh Ningsih semakin memburuk. Rasa sakit di kemaluannya semakin tak tertahankan, dan bau busuk mulai keluar dari bagian tubuhnya itu. Ketika dia berjalan,
Orang-orang di sekitarnya mulai menutup hidung dan menjauhinya. Perhiasan dan pakaian mewahnya kini tidak mampu lagi menutupi keburukan yang ada di dalam tubuhnya. Ningsih mulai panik. Dia mencoba menghubungi pria-pria yang dulu sering memberinya uang dan hadiah, namun tak satu pun dari mereka mau menemuinya lagi. Mereka semua menghilang, meninggalkan Ningsih sendirian dalam penderitaannya. Ningsih menyadari, di saat terburuknya, tak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Suatu malam, di tengah rasa sakit yang semakin parah, Pak Karmin datang ke kamar Ningsih dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ningsih, kumohon, biarkan ayah membantumu. Mungkin ini saatnya kau bertobat," ucapnya dengan suara lembut. Namun, Ningsih masih tetap keras kepala. Meskipun rasa sakit sudah menggerogoti tubuhnya, dia tetap membalas dengan kasar. "Ayah, pergilah. Aku tak butuh nasihatmu. Aku tak butuh Tuhan atau tobat. Ini hidupku, aku yang menentukan," katanya dengan suara lemah namun penuh kebencian. Pak Karmin tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis dalam diam, merasakan keputusasaan yang mendalam atas nasib anaknya. Dia tahu bahwa ajal Ningsih sudah dekat, namun dia juga tahu bahwa Ningsih belum menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Ningsih menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dalam penderitaan yang luar biasa, sendirian di kamarnya yang mewah namun hampa. Wajahnya pucat, tubuhnya membusuk karena penyakit yang telah merenggut hidupnya. Pak Karmin yang menemukan jasad Ningsih hanya bisa meratap dan berdoa di samping jenazah anaknya. Keesokan harinya, jenazah Ningsih dimakamkan di pemakaman desa. Namun, tidak banyak yang datang untuk menghadiri pemakamannya. Nama Ningsih telah menjadi aib di desa itu, dan banyak yang enggan mendekat karena takut tertular aibnya. Pak Karmin hanya bisa menangis di samping makam anaknya, memohon ampunan untuk dosa-dosa Ningsih. Malam harinya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di tengah malam, suara aneh terdengar dari arah kuburan Ningsih. Suara lolongan binatang buas bergema di udara malam, membuat para penduduk desa terbangun ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah, namun suara itu terus terdengar, seakan-akan ada sesuatu yang sedang terjadi di pemakaman. Esok paginya, warga desa yang penasaran pergi ke kuburan Ningsih. Mereka terkejut melihat kuburan Ningsih telah tergali, dan jasadnya hilang. Kuburannya bolong seperti ada sesuatu yang mengais tanah dari dalam. Mereka mengikuti jejak-jejak yang tertinggal di tanah, dan tak jauh dari sana, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Ningsih yang sudah menjadi mayat ditemukan tercabik-cabik, sebagian dagingnya telah dimakan oleh binatang buas. Tubuhnya tergeletak dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya hilang, seolah-olah dimangsa oleh binatang hutan. Warga desa hanya bisa bergidik ngeri melihatnya. Mereka percaya bahwa ini adalah balasan atas dosa-dosa yang dilakukan Ningsih selama hidupnya. Pak Karmin yang melihat pemandangan itu hanya bisa berlutut, menangis dalam kesunyian, dan memohon ampun kepada Tuhan atas nasib tragis anaknya. Meski hatinya hancur, dia tahu bahwa anaknya telah melakukan kesalahan yang besar sehingga Allah mengazabnya. Demikianlah kisah Ningsih dan Pak Karmin. Semoga kita bisa ambil pelajaran dalam hidup kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.